Sebetulnya saya tuh rindu tempat ini karena sudah 58 minggu bagi ibadah 1, 2, 3 saya tidak ke sini. Tapi bagi Anda yang ibadah sore, saya pernah sini 1 kali pada tahun lalu. Tahun lalu saya ke sini 1 kali. Bapak Ibu, saya melihat tempat ini sudah berbeda, yang ini kursi dikurangi 1, yang panggungnya ditambah. Puji nama Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya boleh melihat Anda kembali, kita bersuka cita sebab nanti satu hari kapan kita nggak tahu, Tuhan akan datang menjemput Anda dan saya. Amen. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini akan terus ada di depan nih. Nah, Bapak Ibu, nomornya tetap aja, kalau Anda pengen ya nomornya itu. Nanti kita akan tanya jawab sedapat mungkin sampai jam 4:15. Nah, sekarang adalah jam 3:32. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sedikit mengenai pengangkatan. Setelah itu saya akan bicarakan hal-hal yang terkait dengan kedatangan Tuhan, terkait dengan Matius 25. Bapak Ibu kalau bicara soal akhir zaman, pengangkatan, itu Anda pasti mengerti bahwa akhir zaman itu bicara hal yang panjang. Dari ini yang kita percayai sebagai gereja kita di sini, kita percaya ada sebuah pengangkatan. Saya mengerti ada banyak orang yang mengatakan itu tidak ada. Tetapi firman Tuhan tidak pernah bisa katakan tidak, karena firman Tuhan mengatakan soal pengangkatan sudah ada berkali-kali. Di PL itu pernah ada dan di PB pernah ada. Anda tahu yang namanya Henok? Dia diangkat dan tidak pulang lagi. Elia diangkat tidak pulang lagi. Di PB siapa yang diangkat pulang lagi? Enggak ada. Tuhan Yesus itu nanti akan dia menjemput. Tetapi kalau Anda baca di PB, Anda mengerti di PB itu Filipus pernah diangkat oleh Roh Kudus. Gitu ya, pernah ya Bapak Ibu diangkat oleh Roh Kudus. Nah, kisah pengangkatan itu yang kita yakini akan ada. Tapi pengangkatan akhir zaman itu berbeda Pak. Ya, saya mengerti pengangkatan akhir zaman adalah hal yang berbeda, yaitu Tuhan akan mengangkat para kudusnya. Yang jadi masalah kan sekarang masalah di antara kita adalah Anda mulai mengatakan pengangkatan itu kapan? Nah, Bapak Ibu Anda mengerti ini dalam dunia Kristen jumlahnya ada 6 atau 7. Macamnya ada 6 atau 7. Tuhan mengatakan bahwa pengangkatan itu ada di daerah PB, itu cuma ada di 2 tulisan di kitab. Ditulis secara eksplisit. Nah, kalau saya bilang, apakah ada tulisan yang implisit? Di PL ada. Pengangkatan yang sekali tersembunyi ada di PL. Yang implisit di PL ada, di PB banyak sekali. Tetapi kalau Anda melihat kitab-kitab ya, yang bicara pengangkatan implisit itu banyak. Misalnya Daniel, misalnya Yehezkiel, misalnya ada juga di kitab Mazmur, ada di kitab Kidung Agung. Kalau di PB ada di Matius, ada di kitab-kitab Wahyu, banyak sekali. Tetapi kalau saya mengatakan yang eksplisit di mana Pak? Bapak Ibu, kitab eksplisit di cerita pengangkatan eksplisit di Alkitab kita cuma ada di 2 tempat. Yang pertama di 1 Korintus 15, 50-52. Yang kedua ada 1 Tesalonika 4, 13-17. Jadi eksplisit cerita apa adanya itu cuma di 2 perikop ini. Eksplisit ya, kalau implisit banyak. Eksplisit cuma ada di 2 kitab ini. Yang tulis 2 ini adalah Paulus. Nah, dari 2 cerita ini orang akan mengambil cerita. Oh, inilah peristiwa pengangkatan yang Tuhan akan datang nanti di akhir zaman. Bisa angkat Bapak Ibu ya. Jadi sulit kalau katakan, oh tidak ada pengangkatan. Tidak mungkin. Karena di 1 Korintus 15, 50-52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 sudah bicara pengangkatan secara eksplisit. Orang bertanya mungkin, Pak kalau seperti itu sah nggak sih? Saya bilang sah. Karena Alkitab berkata dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Di Alkitab ada 2 ayat yang mengatakan itu akan ada nanti waktu Tuhan datang. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan? Nah itu jadi masalah. Karena dalam dunia Kristen ada sekitar 6 atau 7 pendapat mengenai ini. Bapak Ibu, mari kita catat sebentar. Anda pasti mengerti yang namanya ini.
1000 tahun. Gitu. Anda pernah tahu cerita ini 1000 tahun ya? Pasti pernah. Semua orang Kristen dimanapun itu percaya ada 1000 tahun. 1000 tahun ya. Atau Anda sebut dengan nama milenium. Milenium. Orang-orang itu mengatakan, di antara orang-orang ada yang baik mengatakan milenium. Nah sekarang kita tanya sekarang, Tuhan datang kapan? Tuhan datang ke muka bumi 3 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 3. Yang pertama, Tuhan datang pada saat dia lahir, Natal. Yang kedua, dia datang, satu Natal. Yang kedua, datang waktu pengangkatan. Ketiga, second coming. Pak, bentar Pak, itu second to 2. Saya tahu, itu nomor 3. Kenapa Pak? Tuhan datang 3 kali nih. Tetapi waktu Tuhan datang di Natal, kakinya kan nginjek bumi toh. Yang ini nginjek bumi juga. Nih, second coming nginjek bumi nih. Yang ini kakinya tidak nginjek bumi. Makanya bagi kita, second coming Anda dan saya adalah nomor 2 ini. Saya ulang ya, Tuhan datang muka bumi 3 kali. Tapi bagi Anda dan saya, Tuhan datang itu yang nomor 2. Second coming di banyak cerita orang bicara second coming, kita tunggu yang ini. Anda dan saya menunggu ini. Orang di luar kita, mereka akan mengalami ini. Inilah pengangkatan. Kaki Tuhan Yesus tidak menginjak bumi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi ini yang Anda sebut sebagai second coming. Inilah konsep yang penting dalam kekristenan. Pak, kalau itu yang akhir zaman ini penting, kenapa kita sekarang melakukan hal yang tidak penting, yang kurang penting? Anda mengerti kisah ini? Ini 1, ini 2, ini 3. Nomor 1 dalam kekristenan adalah hal yang pasti. Contohnya apa? Yesus adalah Tuhan. Anda mau pergi ke utara, selatan, timur, barat, Anda tanya semua gereja percaya Yesus Tuhan. Itu 1 tuh, nomor 1 tuh. Anda tahu bahwa semua gereja akan melakukan baptisan. Baptisan adalah tonggak penting dalam iman. Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus adalah Allah. Tuh, nih. Perjamuan kudus pasti dibuat oleh seluruh gereja di muka bumi. Pasti itu. Cerita ini adalah cerita yang pertama. Yang nomor 2, teknisnya. Teknisnya, saya mau tanya, baptisan teknisnya bagaimana? Anda dan saya kan percaya satu ya, masuk air selam. Halo? Oh sepi begini sih. Oh sudah pulang Pak, udah pulang semua. Selam. Saya mau tanya, beranikah Anda ngomong bahwa yang tidak selam, misalnya percik, misalnya pakai bendera, misalnya disembur-sembur gitu ya, tidak masuk surga. Berani ngomong? Sulit bagi Anda. Anda dan saya sama percaya selam gitu ya. Teknis di sini. Jadi ini teknisnya. Lalu yang ini apa Pak? Akhir zaman itu masuk di sini. Nomor 3. Kita sekarang sudah sadar Tuhan sudah datang. Tuhan sudah mau datang toh. Makanya kita beralih ke sana. Karena gereja mengatakan Yesus adalah Tuhan. Katolik percaya, Protestan percaya, dan karismatik Pentekostal percaya. Ini. Anda dan saya akan banyak menghabiskan waktu ke arah yang satu. Contoh, bahasa lidah aja macam-macam kok Bapak Ibu. Tadi di tempat ini Pak Edo sebagai WL berbahasa lidah. Saya juga berbahasa lidah. Anda bilang sama saya, Pak kenapa Bapak pakai bahasa yang gak jelas? Karena Anda ada di gereja Pentakosta klasik. Ini GBI Aruna, ini Aruna pembicara. Ini GB-nya Aruna, itu sama, namanya sama. Bapak Ibu, di GBI ini, gereja ini punya tipe. Kalau ditanya sama orang, ke gereja yuk.
hari Minggu ke gereja yuk. Orang bertanya gini, ngapain ke gereja? Ya enak nyanyi sama Tuhan, tepuk tangan, bersuka cita. Orang bertanya, gerejamu gereja apa? Anda mau ngomong apa? Oh itu gereja yang keplak-keplok. Ya enggak gitu toh Bapak Ibu. Gereja ini adalah gereja yang namanya Pentakosta Klasik. Pentakosta Klasik, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda mengerti Pentakosta Klasik, itu percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang besar, Roh Kudus kan besar ya, datang masuk dalam hidup saya, nih masuk nih. Pasti toh Anda ada tandanya dong. Yang besar tuh masuk dalam hidup Anda ada tandanya dong. Nah, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan berbicara bahasa lidah sebagai tanda awal. Itu berbeda dengan gereja karismatik. Bapak Ibu, sama, gereja sama, lagunya sama, yang main musik sama, yang nyiptain sama. Enggak gitu Bapak Ibu. Karismatik itu percaya baptisan Roh Kudus yang besar yang masuk dalam hidup saya, itu salah satu tandanya berbicara bahasa lidah. Sama apa beda Bapak Ibu? Halo? Halo? Nanya orang Bapak Ibu. Kalau di Pentakosta Klasik, berbicara bahasa lidah adalah tanda awal. Karismatik nih. Karismatik percaya, bahasa lidah adalah salah satu tanda. Beda apa sama? Beda. Anda masuk ini ngomong apa tuh, khotbah kayak begini tuh, lagunya begini, keplak-keplak gak jelas. Anda salah masuk Bapak Ibu. Jadi, tapi kan semua Yesus tuh, ya saya tahu, semua gereja itu menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tetapi masing-masing gereja tuh melakukan bagiannya masing-masing. Gitu loh. Bisa ya Bapak Ibu? Itu sudah beda. Nah apakah beda ini kemudian, kamu gak sesuai sama saya, pergi. Gak mungkin dong Bapak Ibu. Bisa ya sampai sini? Jadi Anda diajar mengenal Tuhan melalui gaya yang Tuhan berikan sama Anda. Gitu loh. Oke, nomor 1 ya. Nah, sama dengan cerita ini 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi ini 1000 tahun di sini. Ada yang bilang, 1, amilenium. Artinya milenium gak ada. Milenium cuma omongan-omongan antara baik dan jahat itu biasa. Itu mah, sudahlah. Itu adalah cerita mengenai konsep baik dan jahat bertarung. Itu adalah sebuah zaman yang kondisi seperti itu. Orang ini menyebutkan 1000 tahun itu tidak ada. Kenapa? Karena sebetulnya pada awal orang Kristen itu kan abad pertama disakiti, abad kedua dinista, abad ketiga dibunuh. Menderitanya luar biasa. Sampai pada abad keempat, tahun 35 Masehi. Pada abad keempat, tiba-tiba Kaisar Konstantin menyatakan Kristen agama negara. Bapak Ibu itu perkataan luar biasa loh. Anda lagi dikejar, dibunuh, disiksa. Habis tiba-tiba jadi agama negara Kristen. Apa kata orang Kristen? Hore, inilah kemenangan kita orang Kristen. Orang Kristen akan berjaya kemungkinan 1000 tahun. Jadi pandangan mereka tuh mengatakan bahwa ini adalah konsep Kristen. Selama 1000 tahun. Jadi abad 4 mereka sudah mengatakan inilah kemerdekaan. Lalu mereka menunggu 1000 tahun. Sampai abad 14 Masehi, inilah saatnya Tuhan datang. Mereka menanti-nantikan abad 15. Tuhan gak datang juga. Abad 14 gak ada, abad 15 gak ada. Berarti memang 1000 tahun itu cuma sekedar saja. Sebuah pertarungan baik dan jahat. Pendapat orang seperti itu yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu amilenium. Tidak ada di sini. Itu pendapat itu disebut amilenium. Ada orang Katolik yang berpendapat seperti itu, tapi tidak semuanya. Gak usah dipelajari. Yang kedua, post milenium. Jadi Tuhan itu berjanji akan datang di sini. Setelah 1000, post setelah milenium 1000 tahun. Gitu.
Siapa yang ada di sini? Siapa orangnya? Orang-orang Protestan lama. Kebanyakan, tidak semua. Mereka percaya nanti Tuhan, pokoknya gini, 1000 tahun dulu kita mengalami kedamaian 1000 tahun, kesejahteraan 1000 tahun, baru saat itulah Tuhan datang. Kemungkinan Tuhan datang di sini. Kemungkinan Tuhan datang di sini. Pokoknya tidak jauh dari 1000 tahun. Bisa Bapak Ibu? Oke. Cerita dua ini, mereka orang-orang tidak terlalu banyak yang pro. Tetapi orang Kristen mayoritas kebanyakan itu percaya Tuhan datang adalah di sini. 3. Pre-milenium. Tuhan datang pre-milenium. Sebelum milenium. Gitu. Nah dalam pre-milenium ini ternyata terbagi 3. Yang pertama itu di sini. Ini kan adalah 7 tahun toh Bapak Ibu. 7 tahun, nah kita bilang 7 tahun tuh. Datangnya di sini. Gitu ya. Yang Anda sebut dan saya sebut sebagai pre-tribulation rapture. Gitu. Itu adalah sebelum, ini adalah masa tribulasi. Tribulasi itu bukan penganiayaan loh Bapak Ibu. Kalau Anda digebugin, Anda disiksa, dilecehkan, itu penyiksaan. Tribulasi bukanlah penyiksaan, gitu. Tribulasi adalah kesesakan. Ini tribulasi, ini great tribulation. Ini kesesakan yang besar. Ini adalah masa cerita soal kesesakan. Bisa ya? Jadi Tuhan tuh datang di sini. Cerita ini masih banyak cerita yang nanti, gitu ya. Tuhan datang di sini. Apa persis Pak? Ya enggak persis. Itu bisa geser sini atau sini gitu. Atau pendapat lagi. Lalu yang kedua, mereka mengatakan mid tribulation rapture. Jadi Tuhan itu datangnya di sini. Sebelum kesesakan besar, datang Tuhan. Nah, kalau Tuhan datang situ, ada yang unik tuh. Kejadian ini nanti ke depan ini akan berubah menjadi pre-wrath rapture. Pre-wrath. Ini wrath nih. Kan di sini ada meterai, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda belum baca Alkitab, ini ada kata 0 semua. Anda harus mulai membaca akhir zaman Bapak Ibu. Anda kalau ngurusin, nanti kerjaan saya dulu Pak, kerjaan dulu yang penting. Kerjaan Anda urusin, Anda tidak ajar zaman, selesai hidup Anda Bapak Ibu. Karena Tuhan berikan pada Anda dan saya satu tugas. Menginjil. Pekerjaan Anda akan diberkati sama Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, supaya engkau bisa fokus kepada menginjil. Itu. Kalau Anda bilang, saya mau fokus sama pekerjaan saya. Hati-hati Bapak Ibu. Memang engkau bekerja sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan. Kau bekerja dengan baik, jujur, tulus, semuanya kau lakukan. Karena engkau adalah orang Kristen. Tapi kau mengerti, tujuan kita hidup dengan satu tugas, beritakan kabar baik. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya post tribulation rapture atau historical rapture. Yaitu Tuhan datang di sini. Post. Jadi ini sudah ada kesesakan besar, rapture-nya sudah, nanti rapture itu adalah post tribulasi, setelah tribulasi diangkat. Cerita ini masih tambah lagi nanti. Apakah ini tetap tepat di sini? Oh tidak. Alkitab berkata, ada masih waktu di sini.
Ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Banyak banget Bapak Ibu cerita-cerita mengenai pengangkatan. Ada orang yang berkata, sudahlah Pak, yang betul itu saya nomor 4. Rapture terjadi di sini, di sini, di sini, dan atau di sini dan di sini. Nah, itu macam-macam tuh. Itu ada lagi pengangkatan model kayak begitu. Jadi multidimensional rapture. Hari ini, kalau saya tanya sama Anda, mau ikut yang mana? Wah itu repot tuh Bapak Ibu, Anda mau ikut yang mana kayak begini? Hari ini kita akan ikuti, kita mengerti dengan begitu banyak cerita begini. Pada Anda mau ke nomor 1, ini kalau enggak, ada yang percaya ini tuh. Ada yang percaya ini, ada yang percaya ini, ada yang percaya ini. Dan itu bisa menyebabkan gesekan yang sangat luar biasa. Tapi Anda harus mengerti ini. Ini yang penting. Bisa ya Bapak Ibu ya, yang penting yang ini. Makanya cerita ini ditaruh sebagai nomor 3. Hari ini, gereja ini kan GB Aruna ada di bawah GB Rayon 2. GB Rayon 2 ada di bawah GB Jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto di bawah GBI. GB di bawah Church of God. Gitu ya. Nah, cerita soal ini akhirnya diputuskan gini saja. Kita harus memilih satu. Satu tuh yang benar yang mana? Ini yang benar, ini yang benar, yang benar. Bisa benar, bisa salah. Tapi untuk kita bisa bersama-sama maju, menyelesaikan amanat Tuhan Yesus di waktu akhir sampai selesai, Anda harus sepakat. Kita harus milih satu. Kalau Anda nggak milih ini, wah ya susah. Oleh karena itu telah diputuskan di kita ya, di GBI Jalan Gatot Subroto dan semua koleganya. Kita itu percaya yang ini. Yang ini nih. Ya. Oh Pak, saya nggak percaya Bapak. Loh ini saya udah bilang kok, tujuannya supaya kita bisa melangkah bersama-sama. Gitu. Jadi ini. Saya udah bilang ya, yang di sini bisa maju dan bisa mundur nih, ada ceritanya. Oke? Nah itulah cerita. Nah saya mau cerita sekarang, ini prolognya. Nah khotbahnya sekarang. Gitu ya. Matius 25, ini penting Bapak Ibu. Matius 25 berkata, gadis yang bijaksana dan gadis yang oon. Nah bodoh, nggak usah dibuka ayatnya Bapak Ibu, Anda lihat depan saja, kan kalau dibuka nanti ayatnya Anda akan sulit apalagi buka WA. Nah, itu. Pada waktu itu hal kerajaan sorga. Kalau saya bilang sorga, sudah pasti Tuhan Yesus yang berkuasa. Kerajaan sorga mewakili Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, ceritanya bahwa di situ Tuhan katakan ada 10 gadis. 5 bijak, 5 oon atau bodoh, 5. Mereka semuanya adalah gadis. Mereka pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan waktu itu mereka katakan 5 antara bodoh, 5 bijaksana. Ayat ketiga, gadis bodoh membawa minyak pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi para mempelai itu lama tidak datang. Dan mengantuklah mereka semua, lalu tidur. Tidur, waktu mereka tidur. Nah, ayat keempat, tengah malam, terdengar seorang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Gadisnya bangun semua. Dan mereka yang tidak membawa minyak, mulai berkata sama yang bawa minyak, bagi dong minyaknya, karena minyakku sudah habis. Dan yang bijak berkata, nanti tidak cukup bagimu dan bagiku. Sono, kamu pergi ke tukang minyak. Kamu beli sana aja. Mumpung ini belum jalan. Mereka pergi membeli. Waktu mempelai pergi membeli, 5 gadis sudah ikut dengan mempelai pria dan masuk ke dalam tempat. Bapak Ibu, kisah ini, kalau Anda membaca baik-baik, Anda harus ingat, pernikahan orang Yahudi. Anda harus ingat ini. Pernikahan di cerita ini adalah pernikahan gaya Yahudi. Pernikahan gaya Yahudi itu begini. Seorang laki-laki kalau mau menikah, itu yang mencari calonnya, jadi seorang laki-laki mau menikah, yang mencari adalah bapaknya. Bapaknya tuh mencari, kamu harus menikah sama wanita yang itu. Gitu ya. Jadi bapaknya yang menunjuk kepada mempelai yang itu.
Mempelai sebetulnya tidak pergi, tapi bapak yang menikah dengan yang itu. Lalu pergilah bapak dan mempelai ini ke sana, membawa barang-barang seserahan. Ketemulah dengan mempelai wanita, lalu ngobrol semua, disampaikanlah pesan untuk menikahi mempelai ini. Ingat, waktu mereka menikah, mereka tidak tinggal serumah. Hari itu, mempelai pria menyerahkan barang-barang kepada mempelai wanita. Hari ini juga engkau akan menjadi istri. Satu, yang wanita sudah ngerti, oke. Tetapi setelah itu diberikan, yang pria sama bapaknya pulang. Sambil berkata, nanti akan datang menjemput engkau. Pulang dia. Mempelai wanita yang sudah mengerti dia itu sudah diambil istri sama seseorang, dia kemudian menyibukkan dirinya dengan menjahit, gitu ya, mengatur rumah, menyusun perkara-perkara. Dia belajar untuk menjadi seorang istri, tadinya gadis, menjadi seorang istri dia belajar. Dengan siapa dia belajar? Dia belajar bersama dengan teman-temannya. Dia belajar di sana. Satu ketika waktu mempelai pria datang, itu datangnya tiba-tiba. Mempelai pria datang, Anda boleh bisa tulis ketik saja pertanyaannya ke nomor yang ada di sini. Nanti akan ditampilkan juga, tapi namanya di blur ya Bapak Ibu, nggak ada namanya ya. Akan keluar pertanyaan Anda dan akan dijawab. Anda tulis saja kalau Anda perlu pertanyaan. Lanjutkan. Nah, dalam kisah itu, mempelai pria datang dan dia tuh membawa orang-orang bersama dengan dia. Orang-orang itu akan berkata, mempelai datang. Itu yang ngomong adalah orang bersama mempelai pria. Mempelai pria di belakang tuh. Orang bertanya, mempelai datang. Waktu datang, mempelai wanita, karena dia sudah mendapatkan janji dari mempelai pria, tidurnya tuh gak enak-enak banget loh. Jadi dia tidur, tapi seakan-akan dia teringat selalu. Karena dia gak tahu kapan waktu akan datang menjemput itu. Setelah dia tidur, entah tidur gak tidur. Tetapi yang teman-temannya gimana? Tidur semua. Waktu itu terjadi, mempelai pria, wanita senang. Bertemu mempelai pria akan datang langsung menjemput mempelai wanita. Anda harus ingat, zaman dulu yang namanya lampu kan jarang. Gak ada LED, gak ada. Di jalan-jalan itu gak ada lampu yang seperti hari ini. Hari itu harus pakai minyak dan nyala api. Yang lagi tidur bangun, lalu menyalakan api. Lalu bersama-sama mengiring mempelai, pakai api itu mengiring mempelai. Dan mempelai pria akan lari membawa mempelai wanita masuk ke dalam pestanya. Yang terlambat bagaimana? Lagi melihat-lihat, wah lari kejar-kejar. Tapi dikatakan bahwa Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tuhan berkata demikian. Nah firman Tuhan itu penting Anda mengerti. Itulah kisah dari mempelai pria, mempelai wanita, dan teman-temannya. Kalau saya ditanya, Pak, Bapak pengen jadi yang mana? Gadis bijak apa gadis bodoh? Saya akan bilang, saya nggak pengen jadi dua-duanya. Saya pengen jadi mempelai wanita. Kalau Anda pengen jadi gadis bijak, sebentar, mempelai pria tuh akan melamar lima-limanya ya? Enggak kan? Mempelai pria akan bertemu mempelai wanita, lalu mereka menikah berdua. Lah Anda dan saya ini kan adalah mempelai wanita tuh. Naik surga yang sudah amin, yang enggak amin enggak tahu tuh kemana. Bapak Ibu, itu mempelai pria akan membawa mempelai wanita ke surga bersama mempelai, bersama dayang-dayang yang bijak masuk dalam rumah Tuhan. Tetapi yang bodoh tidak masuk. Anda mungkin bertanya sama saya, Pak, siapakah yang 10 dayang tadi? 10 itu adalah teman-teman mempelai wanita. Teman-temannya. Jadi ada 5 yang bijak, yang 5 yang bodoh. Cerita Tuhan Yesus ini ingin beritahu sama Anda dan saya bahwa kisah ini nanti akan ada 2. Satu adalah mempelai wanita. Satu adalah mempelai wanita dan yang kedua adalah mempelai wanita punya dayang-dayang yang bijak. Dayang-dayang ini bukan dayang, teman-teman mempelai wanita yang akan masuk, Tuhan katakan ada kawanan dari tempat ini, dari tempat yang lain juga. Mereka bersatu dalam satu kawanan dan masuk ke rumah Tuhan.
tetapi yang bodoh tidak mendapat bagian. Bapak Ibu, kisah ini penting kalau Anda melihat Tuhan Yesus sedang bicara kepada murid-murid orang Yahudi dengan pola pikir pelayanan dan pernikahan orang Yahudi. Nah, kisah ini harus Anda mengerti. Jadi kalau Anda ditanya, Pak, kalau dalam kisah ini orang yang bijak siapa, orang yang bodoh siapa? Kalau ditanya yang bijak, memang pola hidupnya yang mempelai wanita itu udah beda. Waktu dia belajar, dia melakukan, dia tidak terlelap dengan sungguh. Karena dia mengingat satu perjanjian tentang pernikahan 1 hari. Dan mempelai pria datang, dan dia langsung lari kepada rumah mempelai wanita, dan membawa mempelai wanita pergi. Saudara saya Tuhan, cerita ini adalah kisah pernikahan orang Yahudi. Kisahnya adalah, kalau Anda sebagai mempelai wanita, maka engkau hidup harus lebih sungguh-sungguh, lebih siap, dan hidup Anda sudah berbeda. Dari sejak engkau bertobat, engkau hidup berbeda dengan kebanyakan orang. Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah yang Tuhan ceritakan. Makanya ditutup ayat 13, Tuhan berkata, kalian itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Bapak Ibu, kisah 13 itu Tuhan berikan akan hari dan saatnya. Kamu tidak tahu. Tidak pernah dibilang, Bapa yang tahu, anak tidak, malaikat juga tidak, hanya Bapa yang tahu. Tapi dalam kitab ini Tuhan katakan, kamu tidak tahu hari dan saat. Hemera dan Hora, engkau enggak tahu. Cerita 2 ini akan menggambarkan ke depan hubungan Kristus dengan Bapa. Yang saya akan khotbahkan nanti kapan-kapan. Oke, Bapak Ibu, sampai situ dulu. Kita lihat pertanyaan yang masuk kalau sudah ada. Shalom Pastor Aruna, antikris. Jawabannya tidak. Antikris ada 2 macam. Ada antikristos, antikristi, ada 2. Antikris gak cuma 1 Bapak Ibu, ada 2. Yang Anda temui hari ini kebanyakan adalah antikristi. Kristos dan Kristi. Kristos 1, Kristi jamak. Antikristis sudah ada hari-hari ini. Kan gak mungkin Bapak Ibu hari itu antikristos muncul satu tunggal ya. Akulah antikristus. Dia cuma sendirian. Dia gak punya armada. Gak punya satu kendaraan. Dia sendirian. Gak mungkin Bapak Ibu. Jadi ada antikristi, ada antikristos. Itu bisa berbagai macam orang dari berbagai macam agama, suku, bangsa, bahasa. Mereka yang antikristi ini dari berbagai macam orang yang Anda lihat sehari-hari. Gitu. Tapi kalau Anda bertanya, apakah antikris itu orang dari agama mana Pak? Antikristus adalah orang Yahudi dan atau Kristen. Alkitab yang bilang. Yahudi dan atau Kristen ya. Jadi bisa 2 atau bisa salah satu Kristen. Itu adalah antikristos. Kalau antikristinya banyak sekali. Oke. Satu saja, kita pulang habis ini. Udah? Oke. Oh ada lagi, oh banyak. Mana? Oh ada lagi? Kita pulang 16, 15 ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada, puji nama Tuhan. Oh, bacain aja, bacain. Oke. Oh, kebanyakan dari ini ya, Pak. Instagram. Oke. Pak Pendeta Aruna, apa yang terjadi pada orang yang tidak ikut rapture? Karena belum ada kesempatan untuk tahu tentang Yesus. Karena tinggal di pedalaman misalnya, sedangkan hidupnya benar. Oh gini, kebenaran di luar Kristus tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Karena Tuhan berjanji, cerita Tuhan Yesus akan sampai kepada ujung muka bumi. Semua orang akan mendengar ya, bukan menerima. Mendengar tentang Yesus baru tiba kesudahannya. Jadi cerita ini adalah semua orang sudah nangkap, kalau Anda tidak mau terima, ya sudah waktunya. Bagi Anda yang tertinggal, jikalau apabila mungkin Anda ketinggalan. Gitu ya.
Ternyata untuk Anda tetap percaya sama Tuhan ada dua cara. Yang satu, engkau akan meninggal, dibunuh dengan cara yang macam-macam lah. Saya nggak mau cerita caranya, mengerikan sekali. Anda tetap percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, engkau lari, dikejar, ke Palangkaraya, ke Samarinda, terus ke Manado, terus putar-putar ke Aceh, muter-muter selama 7 tahun. Dua cara itu yang membuat Anda mungkin akan selamat. Dua cara saja. Jadi Bapak Ibu, kesempatan semakin kecil, Anda lebih baik hari ini bersungguh-sungguh sama Tuhan. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi. Pak Aruna, apa yang terjadi pada orang yang tidak ikut rapture karena belum ada kesempatan tentang Yesus? Udah. Ini yang tadi ya. Ini berikutnya Pak. Sore Pak, apakah pengangkatan selalu dalam artian secara supranatural? Atau mungkin saja kan pengangkatan sebenarnya melalui kematian. Jadi mungkin saja sebenarnya pengangkatan sudah terjadi. Begini, kenapa pengangkatan sudah terjadi tapi bentuk kematian? Kenapa nggak bilang kematian saja? Kenapa harus pengangkatan kalau begitu? Alkitab menggunakan kata frase pengangkatan sebagai berbeda dengan kematian. Dua, pengangkatan itu bukan hal spiritual ya. Pengangkatan adalah peristiwa hari ini. Anda membaca pertama dalam 1 Korintus 15. Ini harus Anda baca dulu nih. Nih. Satu Korintus 15 Anda membaca. In the twinkling of eye, dalam kondisi yang atomos, cepat sekali, kedipan mata, cerek gitu. Engkau akan diubah. Proses pengangkatan ini kisah yang unik, yang tersembunyi sama sekali. Sehingga kalau Anda melihat, kok seperti cuma kisah begini aja nih, pasti ada ayat, betul. Betul, pengangkatan yang eksplisit cuma 2 ayat. Cuma ini aja nih, yang ada nih. Ini cuma 2 ini aja. Peristiwa pengangkatan yang eksplisit cuma 2 cara ini. Pengangkatan adalah peristiwa Anda bertemu dengan Tuhan dan bersuka cita. Masalah orang Kristen, rapture itu percaya, tetapi di mana? Anda menjawab segini nih, banyaknya. Yang sah nih ya. Kita harus memilih satu. Nah itu, yang ini. Jadi Bapak Ibu, cerita itu adalah cerita yang pasti terjadi. Karena kalau Anda bilang itu kematian, ada 2 cara ini buat apa? Orang bilang kematian itu pengangkatan, atau pengangkatan kematian. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan akhir zaman nih Pak. Oke, tribulasi. Ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, firman Tuhan tuh berkata, pada nanti akan terjadi tribulasi. Kata tribulasi diterjemahkan sebagai kesesakan yang besar. Kesesakan. Peristiwa kesesakan itu akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi di muka bumi ini dan akan terjadi dalam hidup orang-orang yang tertinggal. Nah, peristiwa itu tribulasi. Sebentar, oke. 7 tahun begini. Anda pernah melihat satu peristiwa tentang Daniel bahwa 70 kali 7? Pernah ya? Dengar Bapak Ibu? 70 kali 7. Ditetapkan atas bangsamu. 70 kali 7. Masa. Kita bilang masa dulu ya, belum tamat tahun, belum tahu. 70 kali 7. Inilah masa nanti umatmu akan mengenal sorga. Anda baca di atas ada 7 hal yang bicara soal sorga di sini. Itu dimulai dari firman itu keluar sampai Yerusalem dibangun kembali. Pembangunan Yerusalem versi kedua. Itu ternyata dibangun selama 7 kali 7 masa. Kita tahu dalam sejarah ternyata dibangunnya 49. Berarti masa sama dengan tahun. Lalu terjadi lagi nanti adalah sampai 62 kali 7. Contoh ini menjadi 69 kali 7. Ceritanya berhenti di sini. Ini enggak cerita lagi nih. Sebab di sini terjadi masa anugerah gereja. Gereja mendapat anugerah. Gereja tuh bangun di sini. Bapak Ibu, ada banyak nabi di sini. Tidak pernah ada nabi yang pernah bernubuat ada GBI Jalan Aruna. Enggak pernah. Tidak pernah ada nabi Perjanjian Lama yang bernubuat ada pendeta namanya Aruna. Enggak pernah. Enggak pernah ada nabi manapun yang bernubuat kejadian di sini. Ini enggak ada.
Peristiwa ini ada satu nabi yang paling dekat bicara, yaitu Yoel. Peristiwa ini dikunci oleh firman Tuhan. Anda nggak tahu, inilah masa gereja berdiri, Anda dan saya hari ini berdiri. Cerita 1x7, nggak ceritakan lagi. Anda mengerti bahwa itu nanti di akhir masa ada 1x7. Sama dengan tribulasi. Jadi tribulasi itu harus 7 tahun. Gitu kira-kira, Bapak Ibu ya. Jadi ini 69, sudah dilakukan semua ini. Berhenti, masa anugerah, tapi nanti 1x7 terakhir, 1x7 adalah masa tribulasi. Masa kesesakan yang berat. Dan cerita itu disampaikan oleh hamba Tuhan, bahwa Anda harus berhati-hati, bersungguh-sungguh dengan masa pengangkatan ini. Kondisinya nggak jelas. Kapan? Nggak jelas. Jadi gimana Pak? Pokoknya firman Tuhan cuma bicara 2 ayat itu. Ini menjadi, kalau nggak jelas buat apa saya ikut? Firman Tuhan berkata dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. 2 saksi ada di firman Tuhan dan itu sah. Oke? Ya, ini Pak. Apakah perang Israel saat ini akan menuju perang dunia ketiga seperti kata pakar? Dan apakah zaman sekarang sudah memasuki materai keberapa ya? Oke, gini. Teman-teman, kalau Anda tadi yang, saya menganggap yang ini ya, yang ini, percaya ini ya. Di sini, meterai itu di sini, sangkala di sini, cawan di sini. Lah kalau Anda percaya yang ini, belum meterai dong, gitu ya. Jadi perang Israel ini akan bicara mengenai perang dunia ketiga tidak? Orang-orang tuh pusing perang dunia tuh apa? Perang dunia artinya melibatkan seluruh di muka bumi. Padahal sekarang yang rame cuma Timur Tengah. Tetapi negara penyokongnya, Amerika ikut gitu, yang ada Rusia ikut. Di belakang tuh ada negara-negara, tapi negara itu menggunakan pion untuk perang. Gitu ya. Israel di Hamas masuk 7 Oktober dan sekarang Israel ribut dengan Hizbullah, dengan Hamas ke Lebanon, terus berkembang. Tetapi sepertinya kok negara-negara itu mau turun tangan sendiri nggak jelas. Iran contohnya. Kalau Anda lihat Iran tuh jadi unik. Siapa sih yang nyokong Iran? Gitu ya. Itu tentara Iran cukup nggak buat ngelawan kondisi yang ada di Israel? Bapak Ibu, Israel itu memang masih berperang. Dan ini akan nanti Irak ikut, Iran ikut, Lebanon ikut, semua. Damaskus, Syria, Damsyik ikut gitu ya. Ini akan membesar, tapi membesar cuma di Timur Tengah. Nah kalau Anda katakan itu perang dunia ketiga, ya Anda bilang ketiga, keempat, kelima akan terus ada. Kondisinya di akhir zamannya akan semakin ruwet, semakin ruwet. Bapak Ibu saya mau katakan bahwa perang di Israel tidak akan berakhir sampai Tuhan datang. Jadi Anda lihat itu saja, oke? Sering diberitakan bahwa manusia akan dipasang chip, Pak. Katanya salah satu tanda akhir zaman. Nah, gimana kalau orang Kristen bisa menolak itu? Memang nantinya menjadi salah satu syarat warga negara. Misalnya seperti COVID kemarin, pada akhirnya kita semua tetap harus divaksin. Bagaimana menanggapi hal ini? Begini Bapak Ibu, Anda harus berpikir hati-hati. Yang pertama dilemparkan memang ada yang tidak ada. Tetapi yang terus nomor 2 saya nggak tahu bagaimana. Cerita ini kan pelan-pelan gitu ya. Orang menggunakan nama chip, oke. Anda harus ngerti ya, kalau saya ngomong chip itu bukan chip yang seperti ATM Anda. Chip itu bukan. Chip adalah alat komunikasi yang menggunakan sebuah molekul atau apa yang namanya sel yang dipakai untuk mengirim data, menyimpan data. Itu adalah chip. Saya menyebutnya sekarang sebagai AI. Jadi chip itu sama dengan AI lah kira-kira. Bapak Ibu. Nah cerita itu akan berkembang terus. Jadi kisah yang lama ya sudah selesai. Makin lama makin sulit, makin sulit, makin sulit, makin sulit. Itu adalah cerita akhir zaman. Makin lama makin sulit. Yang saya khawatirkan kalau Anda di sini tidak belajar mengenai satu kondisi. Nanti kalau kondisi ini bagaimana? Kan makin berat. Sini ya makin berat. Tuhan berjanji. Nanti kalau engkau sudah sampai di sini udah sesak sekali, ada satu jalan keluar yang Tuhan berikan, yaitu pengangkatan. Itu saja. Ceritanya tidak jelas dan tidak detail. Jadi peristiwa ini terjadi. Kita masih selamat, masih baik-baik saja, Anda baik-baik saja? Oke. Tapi nanti abis ini akan terjadi satu peristiwa lagi. Bapak Ibu, di sini diperlukan hikmat, pengertian, dan iman Anda sama Tuhan. Gitu. Jadi cerita ini akan terus berkembang. Saya nggak tahu kapan, tapi akan terjadi nanti. Oke, terakhir. Iya, ini agak berbeda Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai
Bagaimana pendapat Bapak mengenai hubungan yang berbeda agama? Bagaimana cara mengatasinya? Ini agak berbeda. Oke, gini. Kan untuk mengatasi, berarti Anda sudah dong. Gini ya, saya sih terserah. Suka-suka, Anda kan ya manusia. Mau suka sama si A, si B, terserah. Tetapi ingat bahwa setiap kehidupan itu ada titik di mana nanti ada beban yang harus Anda tanggung. Pertanyaannya jangan, boleh nggak Pak? Sanggupkah engkau menanggung bebannya? Loh Pak, saya nikah sama yang Kristen aja sudah hampir cerai loh Pak. Lah ya, ini bukan masalah kalau Anda, apa Anda yakin sama yang Kristen satu gereja sampai nanti Tuhan datang akan ada terus bersama-sama? Tidak. Pernikahan itu bukan soal suka nggak suka. Pernikahan adalah komitmen. Kalau Anda bisa komitmen, Anda harus berkata komitmenmu atas dasar Tuhan atau bukan. Jadi Bapak Ibu gak usah coba-coba lah. Jadi kalau masih mau ini dicoba, ditarik, dibawa kepada Tuhan. Itu saja, udah ditarik kepada Tuhan sudah jadi satu pernikahan. Apakah langgeng? Ya belum tentu. Karena harus ada iman dibangun oleh dua pihak ini. Bapak Ibu, pernikahan bukanlah hal yang gampang. Makanya kalau Anda, Pak saya belum dapat pasangan, saya gimana Pak udah umur sekian. Anda adalah anak raja. Anda tahu anak raja menikahnya gak gampang-gampang loh. Nah, Anda harus melihat, lu saya udah gak tahan Pak, itu urusan Anda gak tahan gitu ya. Anda harus bersungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan terbaik bagi Anda. Jangan khawatir, pernikahan tuh ada naik pasang surutnya. Tetapi orang yang percaya sama Tuhan, gantung sama Tuhan, dia akan tahu bahwa Tuhan menghendaki pernikahan agar sebuah cara untuk mendewasakan kedua belah pihak. Sampai hari ini, pernikahan yang tidak, bayangkan saja, yang seagama aja bisa cerai kok, apalagi gak seagama. Waduh, lebih susah lagi. Indonesia lagi nih pula. Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi pernikahan Anda melihat, ada satu kemajuan yang diberikan. Oke? Masih banyak tapi satu lagi terakhir ya Pak ya? Ya. Apa arti pertobatan? Apakah kita hidup sempurna tanpa dosa atau kita masih tetap jatuh dalam dosa namun makna pertobatan itu perubahan arah hidup atau mindset? Kita bertobat nggak bisa sempurna, nggak mungkin Bapak Ibu. Waktu Anda bertobat, Anda mengalami 3 peristiwa dalam hidup Anda. Justifikasi, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan, glorifikasi. Yang Anda sudah hadapi adalah justifikasi. Glorifikasi Anda belum hadapi, nggak ada orang di muka bumi pernah hadapi ini. Justifikasi Anda dari gereja toh, Anda sudah justifikasi. Tapi yang ada dibangun sekarang adalah sanktifikasi. Sanktifikasi adalah berusaha sungguh-sungguh. Jatuh bisa nggak Pak? Bisa. Tetapi kalau Anda jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan satu kelonggaran, ada pertobatan kalau engkau mengakui depan Tuhan. Sejelek apapun dosamu, semerah apapun dosa itu, kalau engkau bertobat sama Tuhan, engkau akan diampuni. Dan itulah satu pertobatan yang engkau katakan, itulah konsep kehidupan pertobatan yang Tuhan berikan kepada umat percaya. Bapak Ibu hari ini Anda mengerti, saya pernah jatuh dalam dosa. Oke, saya mengerti. Tapi engkau bertobat dan engkau belajar bagaimana menghadapi itu supaya tidak terjadi lagi. Kalau Anda lakukan ini, engkau berbuat baik. Bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan
jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapa, hamba berdoa untuk semua umat-Mu di tempat ini. Depan sampai belakang, kanan sampai garis mimbar, bawah mimbar. Seluruhnya Kau perlengkapi dengan kami kuasa untuk memahami firman Tuhan. Untuk kami diberikan kuasa supaya kami boleh mengerti dan kami berubah. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Pergi dalam penginjilan. Persiapkan umat-Mu Tuhan, berikan kekuatan yang melebihi terus. Sehingga kami kian lama kian kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Angkat tanda ke atas, kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang melimpah dari Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka keluar masukmu diberkati, keluar doamu diberkati, buah kandungan kesehatanmu diberkati. Apa yang kau buat dengan dua telapak tanganmu, Tuhan berkati itu berlimpah-limpah. Melangkah, Tuhan sertai engkau secara luar biasa mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone.